kerajaan itu semakin tentram dan semakin nyaman. Mungkin itulah perjuangan Parikesit sejak lahir, tidak pernah ditunggui oleh seorang ayah. Jadi dia berusaha dari dalam dirinya sendiri untuk menguatkan dirinya hingga menjadi pemimpin di masa depan. Salam buat sobatku dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang banyak. Dan yang senior tak lupa dan tak mengurangi rasa hormat saya. Sekarang kita mau bercerita lagi tentang wayang Parikesit. Parikesit ialah anak dari Dewi Utari dengan Abimanyu atau Ongko Wijoyo sebutannya. Dewi Utari adalah dari kerajaan Maspati. Dia anak terakhir dari Raja Maspati. Sedangkan Abimanyu sendiri adalah anak dari Arjuna. Dari ibu adalah Subadra, adik dari Krishna. Parikesit terlahir sebagai seorang yatim, di mana dalam kelahirannya dia tidak ditunggui oleh bapaknya, karena bapaknya Abimanyu telah gugur di medan laga ketika dalam perang Bharatayuddha, yaitu dalam kisah Abimanyu Ranjab, yaitu ketika Abimanyu dirancap panah, ribuan panah menusuk ke dalam tubuhnya. Itulah lakon dari Abimanyu Ranjab. Dan sekarang kita beralih lagi ke Parikesit. Parikesit lahir setelah perang Bharatayuddha. Jadi setelah perang Bharatayuddha selesai, dimenangkan oleh para pihak Pandawa. Tetapi dari pihak Kurawa atau seteru dari Kurawa, yaitu Bambang Aswatama adalah putra dari Begawan Durna, sangat dendam terhadap Parikesit karena menurut perhitungan ataupun ramalan yang akan menjadi raja di Hastinapura adalah Parikesit. Jadi bagaimanapun tetap Aswatama ketika perang Bharatayuddha selesai, dia tetap membunuh atau mencari Parikesit untuk dibunuh. Tetapi apes dan sialnya dari Aswatama, bahkan ketika bayi pun Parikesit tanpa sengaja dia menginjak panah hingga menancap kepada Aswatama, dan akhirnya Aswatama pun gugur. Parikesit dinobatkan oleh kelima Pandawa untuk menjadi raja di Hastinapura, bergelar Prabu Paripurna. Prabu Paripurna, Paripurna ialah yang terakhir ataupun pungkasan, di mana mengakhiri dari sebuah zaman wayang Purwo beralih ke zaman wayang Madya atau wayang pertengahan, sehingga lakon Parikesit banyak dikisahkan dari awal perang, dari awal zaman Madya. Parikesit sendiri adalah titisan ataupun Parikesit sendiri adalah titisan dari kaki buyutnya, yaitu yang Abiyasa yang bergelar Krishna Dwipayana, sehingga gelar itu pun juga dipakai dalam memimpin sebuah kerajaan di Hastinapura. Ketika kerajaan Hastinapura dipimpin oleh Parikesit ataupun Bambang Parikesit, kerajaan Hastinapura menjadi tentram, aman, terkendali. Banyak yang ingin berontak tapi tetap bisa dikalahkan oleh kepemimpinan dari Parikesit. Disitulah peran Parikesit
yang sangat didambakan untuk menjadi sebuah pemimpin di masa depan. Jadi ketika pemberontakan apapun dia dapat mematahkan ataupun menyelesaikannya. Itulah mungkin kisah-kisah dari wayang Parikesit. Kita bisa mengambil dari hikmah-hikmah tersebut bahwa anak yang dilahirkan yatim, dia pun bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat di masa depan, karena kepemimpinan yang besar bisa dimulai dan berangkat dari dalam dirinya sendiri. Jadi entah itu punya bapak ataupun nggak punya bapak, kalau dirinya bisa mampu dan ingin menguasai sebuah kepemimpinan dan bertekadnya, dia pasti bisa memimpin dengan yang benar. Kita bisa mengambil hikmah dari wayang Parikesit bahwa seorang anak yatim pun bisa menjadi seorang pemimpin yang bijak, pemimpin di masa depan. Bahkan dengan kepemimpinannya yang terasa, kerajaan itu semakin tentram dan semakin nyaman. Mungkin itulah perjuangan Parikesit sejak lahir, tidak pernah ditunggui oleh seorang ayah. Jadi dia berusaha dari dalam dirinya sendiri untuk menguatkan dirinya hingga menjadi pemimpin di masa depan. Mungkin sampai di situ kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya, mungkin bisa berguna bagi kita semua. Bila ada kata yang salah,